Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, sahabat, saudara-saudara, anak-anakku, ponaan-ponaan. Selamat jumpa lagi dengan channelnya Cah Tegal Mampir. Semoga dalam perjumpaan sore ini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bincang-bincang sore ini kita akan mulai. Profesor Yoshihide Kozai, seorang direktur dari Gunma Astronomical Observatory, juga mantan direktur National Astronomical Observatory of Japan, di mana beliau menghabiskan separuh daripada kehidupannya untuk meneliti dinamika langit, yang mana teorinya sampai dikenal sebagai mekanisme Kozai. Kozai ada nama belakangnya, Profesor Yoshihide Kozai from Japan. Apa yang menarik dengan temuan beliau? Beliau tertarik dengan Quran Surat Fussilat 11 yang inti bunyinya adalah, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu, keduanya menuruti perintahku. Firman Allah ya. Baik dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kenapa Profesor Kozai tertarik dengan ayat tersebut? Karena dia menemukan bahwa gugusan bintang-bintang di langit itu dia berkesimpulan bahwa terbentuk dari asap yang tebal, panas. Dari situlah kenapa bintang-bintang itu bersinar. Jadi menurut dia sangat cocok sekali dengan Quran Surat Fussilat 11 tadi. Selanjutnya, Dr. TVN Persaud, seorang ahli anatomi, profesor juga. Dia jago di anatomi. Dia orang Kanada. Di sana ia menjadi ketua dari Departemen Anatomi selama 16 tahun. 16 tahun ya. Yang sangat unik, sang profesor ini selalu dalam tulisan-tulisannya memasukkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis pada beberapa buku-bukunya. Dia juga kerap sekali mengungkapkan ayat-ayat dan hadis pada saat dia seminar, pada saat dia konferensi, pada saat dia jadi public speaking dalam suatu konferensi. Ketika ditanya tentang keajaiban ilmiah dalam Al-Quran yang telah ditelitinya, sang profesor tersebut mempunyai pernyataan sebagai berikut. Muhammad itu hanya orang biasa,
Dia tidak dapat membaca dan menulis. Dia seorang yang buta huruf. Dan ketika berbicara mengenai seseorang yang hidupnya dia udah 1400 sampai 1500 tahun yang lalu ya. Namun Muhammad dapat mengeluarkan satu pernyataan tegas mengenai ilmu pengetahuan alam secara ajaib. Ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Saya pikir ini tidak mungkin bisa disebut suatu kebetulan. Terlalu banyak keakuratan yang terdapat di dalamnya. Itu. Selanjutnya, Profesor Marshall Johnson, Ketua Departemen Anatomi Perkembangan Biologi di USA, Thomas Jefferson University. Dia sudah menulis lebih daripada 200 karya ilmiahnya. Dalam pernyataannya, dia sangat memahami tentang embriologi, tahap perkembangan makhluk hidup, dan dia menyatakan, saya dapat memahami tentang kata-kata yang diterjemahkan kepada saya yang berasal dari Al-Quran. Jadi saya melihat bahwa sebuah campur tangan sesuatu telah menjelaskan hal-hal besar yang kemudian diungkap oleh ilmu pengetahuan saat ini. Beliau menyatakan sesuatu. Itulah Tuhan. Allah Rabbal Alamin. Ada beberapa lagi para profesor yang memang mereka ahli dan berkecimpung dalam ilmunya sendiri-sendiri, yang selalu membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Setelah dia melihat ayat-ayat Al-Quran yang dihubungkan dengan hasil penelitiannya. Baik, itu beberapa yang saya berikan. Kalau mau memberikan yang lainnya terlalu banyak. Yang saya berikan bahwa hal-hal tersebutlah bahwa kita harus mengikuti selaku muslimin, wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, walaupun itu berasal dari mereka-mereka yang pada dasarnya mereka belum muslim. Biarpun pada akhirnya mereka mengucapkan syahadat. Allahu Akbar. Itu pembukaan saya itu hanya untuk mengingatkan
bahwa ilmu pengetahuan itu bukan yang susah-susah juga. Sometimes, kadangkala Allah itu memberikan kepada kita suatu ilmu yang langsung bersentuhan dengan kita. Langsung bersentuhan. Seperti yang saat sekarang sedang berlangsung. Tetap saya petik sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kurang lebih demikian. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini tadi pembukaan daripada pertemuan kita di awal yang kemukakan ada profesor yang sesuai dengan Al-Quran. Sekarang dalam lingkungan kita sendiri, dalam lingkungan yang semua orang bisa merasakan bagaimana ganasnya COVID-19. Al-Ahzab ayat 33 jelas. Manusia seperti direm. Kalau dalam berkendara seperti direm. Ketika dia terlalu maju ke depan, ketika terlalu dengan kehidupan yang wah-wahan, ketika dia selalu mengedepankan untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu di luar, sekarang sama Allah Rabbal Alamin kita sedang direm. Kalau toh melakukan hal-hal tadi pasti yang secukup-cukupnya aja. Kalau mau keluar rumah yang benar-benar sesuai keperluannya, balik lagi. Bahkan sekarang mal-mal boleh, ada yang mulai buka, tapi mereka tetap dengan prosedur safety terhadap COVID-19. Bahkan mal-mal yang sekarang buka nanti hanya bisa menampung sekian persen yang masuk. Yang mau masuk berikutnya antri. Jadi mal-mal itu tersedia untuk seumpama hanya 50 orang yang boleh masuk. Kemudian yang 50 orang berikutnya harus tinggal di luar dulu. Jadi bergantian gitu. Begitu ada yang keluar satu baru masuk satu lagi. Keluar dua, masuk dua boleh. Begitu, itu contoh dari mal, tapi bisa dijadikan suatu landasan basic bahwa semuanya berubah. Artinya apa? Artinya kita itu sedang direm. Melakukan apapun direm. Sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang direm. Kita sedang direm. Kalau toh masuk ke mall juga tidak perlu ketemu banyak orang. Bayangin di mall ketemu banyak orang.
Banyak hal-hal negatif di situ kadang-kala. Itu mall ya. Apalagi tempat-tempat hiburannya, ininya, kita sedang direm. Allah itu sayang kepada kita. Direm untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan itulah ilmu. Jadi kalau pembukaan tadi ilmu-ilmu yang harus profesor yang membuktikan penelitian sampai tinggi, tapi ini ilmu yang kelihatan di depan mata kita sendiri, yang kita sendiri merasakan bagaimana Allah mengerem kehidupan kita yang pemerintah bilangnya new normal, boleh juga, tapi saya cenderung bilang back to normal. Yang dulu itulah yang new normal, sekarang adalah back to normal. Normal dalam syariahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita direm. Kita direm. Bukan berarti nggak boleh keluar. Boleh keluar seperlunya, boleh ini semuanya. Kita direm. Dan tujuan rem itu untuk apa? Itulah tadi di ayat Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlu bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi tetap bersyukur di sini, tetap bersyukur. Ikutilah itu. Dan rasakan. Rasakan, bisa dirasa oleh diri sendiri. Bagaimana Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait. Membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Pada saat kamu masih suka keluyuran, sekarang direm. Apakah itu tidak membersihkan kamu dari hal-hal yang nggak baik? Itu salah satu contohnya. Demikian, terima kasih bincang-bincang sore untuk hari ini. Maghrib menjelang, semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk semuanya yang saat ini bergabung dengan Cah Tegal Mampir. Selalu ingat, berbagi itu nikmat. Nikmatilah dalam kesyukuran, sehingga Anda akan dapat lebih berlipat-lipat. Terima kasih. Cah Tegal Mampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.